Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan izinnya lah, dengan nikmatnya lah menjadikan kita pada kesempatan ini bertemu dalam rangka mengkaji Asmaul Husna untuk kita teladani dalam berakhlak untuk kehidupan sehari-hari kita. Untuk kali ini kita akan membahas Asy-Syakir sebagai salah satu dari Asmaul Husna yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia yang maha membalas syukur hambanya. Bagaimana makna membalas syukur hambanya kepada Allah itu? Di dalam surah Al-Baqarah disebutkan dalam ayat 158 yang bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Safa dan Marwah itu merupakan syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman hajjal baita, siapa yang berhaji di Baitullah, awi'tamara, atau dia melakukan umroh di Baitullah, fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Enggak ada salahnya dia untuk bertawaf karena melaksanakan haji dan umroh itu di Baitullah. Nah, poin yang ingin saya sampaikan adalah wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Siapa yang melakukan kebaikan yang lebih di dalam melaksanakan syiar Allah terkait dengan haji dan umroh tadi, maka Allah akan membalas lebih syukurnya hamba yang melakukan haji dan umroh itu, karena Allah itu maha membalas syukurnya hamba lebih baik. Allah maha mengetahui. Dari ayat ini kita dapat memetik suatu pengertian tentang Allah Asy-Syakir, atau di ayat lain juga Asy-Syakur. Maknanya adalah yang membalas lebih dari hambanya. Yang lainnya di ayat-ayat lain yang tidak saya kutip di sini adalah yang menjatuhkan siksa kepada pelaku dosa
tapi tidak dilakukannya karena hambanya itu beriman dan bersyukur. Jadi ada dua pengertian, yang satu membalas lebih, yang satu sebenarnya Allah itu adilnya akan menjatuhkan siksa, tapi tidak dijatuhkan siksa itu karena hambanya itu beriman dan bersyukur. Itulah yang oleh An-Nablusi disebutkan sebagai al-ihsan ilal makhluk jazauhu dunyawiyun wa ukhrawiyun. An-Nablusi menyatakan syukur itu sebenarnya wajah lain dari ihsan kepada makhluknya, khususnya terkait dengan soal ini dengan manusia, yang balasannya itu tidak hanya di dunia ini saja, tapi juga di akhirat nanti dia tetap akan mendapatkan balasannya. Lagi-lagi saya akan mengutipkan bagaimana Bapak Quraish Shihab merumuskannya. Beliau menyatakan asyakir atau asyakur adalah dia yang mengembangkan amal hambanya meskipun amal hambanya itu sedikit. Kalau adilnya sebenarnya, kalau amal yang sedikit dibalas sedikit. Tapi Allah mengembangkannya, misalnya karena amal itu diikuti oleh orang lain, misalnya dia dengan amal itu menjadi sadar dan lebih banyak berzikir kepada Allah, maka Allah mengembangkannya. Dan mengembangkannya itu merupakan bagian dari wujud Allah Asy-Syakir. Setelah itu Allah akan melipat gandakan pahalanya yang tidak terhitung. Itulah Asy-Syakir. Persoalan berikutnya adalah bagaimana berakhlak dengan meneladani Asy-Syakir itu. Ada beberapa poin yang ditulis oleh An-Nablusi. Yang pertama, kalau kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada bapak dan ibu kita, maka kita mesti birrul walidain. Birrul walidain itu merupakan bagian dari meneladani Allah Asy-Syakir. Seharusnya apa yang mesti kita lakukan itu harus lebih banyak daripada apa yang orang tua kita lakukan. Tapi enggak mungkin. Di dalam pepatah bahasa Indonesia disebutkan kasih sayang orang tua kepada kita itu sepanjang jalan. Yang bisa kita lakukan berkasih sayang kepada orang tua itu hanya sepanjang galah. Tapi meskipun demikian, kita harus ada azam, harus ada tekad untuk terus meningkatkan kebaikan kepada orang tua itu. Yang kedua, ayyasilal mu'min rahimah. Seorang mukmin yang meneladani asy-syakir dalam berakhlak, dia mesti harus menjalin silaturahim. Silaturahim itu tidak hanya kepada orang-orang mukmin saja, tapi kepada orang-orang karena kemanusiaannya. Silaturahim yang tidak hanya berbentuk perjumpaan, pertemuan, tapi silaturahim yang kemudian membangkitkan jiwa kita untuk mengubahnya menjadi menolong mereka. Kalau kita berjalan di jalan, lalu kita melihat ada orang yang kena musibah di jalan itu, kita mesti menolongnya. Dengan menolong itu, kita tidak perlu menanyakan apakah dia orang muslim atau bukan orang muslim. Itulah menolong karena dia adalah manusia, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang ketiga adalah khidmatul makhluqat. Kita harus melayani kepada semua makhluk, termasuk makhluk hayawani, makhluk nabati, dan makhluk jamadi. Makhluk hidup yang apakah itu berbentuk hayawani atau nabati, dan makhluk yang berupa benda-benda padat. Kita tidak boleh membuang apa yang oleh Allah sudah ditugaskan untuk melayani kita. Jadi kita melayani makhluk Allah yang lain, dan makhluk Allah yang lain juga melayani kita. Katakan misalnya ketika pohon mangga itu sedang berbuah, itu maknanya pohon mangga itu sedang melaksanakan perintah Allah untuk melayani kebutuhan kita. Kita tidak boleh menebangnya ketika dia sedang proses melayani. Tunggu sampai buahnya itu masak. Lalu setelah itu silahkan. Kalau memang perlu dipotong karena ada ma'dzur, karena ada alasan lain, maka silahkan dipotong. Tapi memotongnya jangan sampai ketika dia belum tuntas melayani kita. Itulah perintah Rasulullah SAW. Dari situ maka kemudian bersyukur itu selain mendayagunakan nikmat sesuai tujuan yang diciptakannya sesuatu itu oleh Allah SWT, juga dapat dipahami dari petikan dialog di bawah ini antara seorang sufi dengan seseorang yang katakan biasa saja. Seorang sufi bertanya, bagaimana syukur menurut Anda? Jawab seseorang tadi, kalau kami memperoleh nikmat, maka kami memujinya. Kami bersyukur. Kata seseorang tadi setelah ditanya oleh sufi, bagaimana bila tidak? Kami bersabar. Itulah jawaban dia. Sekarang giliran orang sufi tadi menjelaskan bagaimana pendirian dia. Ini yang oleh Profesor Quraisy ditulisnya sebagai begini responnya. Buat kami tidak demikian. Bila kami mendapatkan nikmat, kami dahulukan orang lain atas diri kami. Kami memberinya, kami berbaginya. Tapi bila tidak, kami tetap bersyukur. Ini bedanya dengan orang biasa tadi. Mengapa tidak mendapatkan nikmat kok tetap bersyukur? Karena jelas nikmat Allah itu sangat banyak kepada kita, tapi kita karena terbatasnya perasaan kita, pandangan kita, sehingga kita tidak menangkapnya. Sehingga meskipun kita ada musibah, kita tetap akan bersyukur. Atau dengan kata lain, bersabar itu sebenarnya wajah lain dari sikap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pemirsa, mudah-mudahan dengan sedikit ulasan tentang ayat tadi dan cerita tentang sufi ini akan menjadikan syukur kita meningkat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.